sedulur-sedulur semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini Jumat pertama kita mengadakan pengajian buka bersama yang insya Allah 4 kali pertemuan ke depan setiap Jumat sore akan diampu oleh Ustadz Mujiman dengan tema-tema yang sudah tercantumkan dalam progres antum semua, dan mohon bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mbok menawa teman-teman ada terbuka hatinya untuk bisa ikut dalam kajian sore hari ini. Pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujiman untuk tema pada kesempatan ini yaitu meraih derajat takwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak. Nikmat berjumpa dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur atas nikmat iman Islam ini, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita tata cara hidup yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga di kesempatan ini, alhamdulillah kita melanjutkan kembali untuk taklim kita, taklim yang biasa dilaksanakan bagi orang-orang yang merindukan adzan maghrib. Ini ada yang tidak rindu adzan maghrib. Jadi satu hal yang banyak dirindukan oleh orang hari ini adalah adzan maghrib. Tiada penantian yang dinanti oleh orang banyak selain adzan maghrib. Ada ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang menantikan adzan maghrib, bahkan ratusan juta menantikan adzan maghrib. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya diamanai untuk menyampaikan satu tema bahasan yang terkait dengan takwa. Sesungguhnya bab ini sudah sering dikaji, disampaikan oleh para khotib setiap hari Jumat. Karena wasiat takwa itu adalah perkara yang setiap hari Jumat diulang-ulang. Karena wasiat takwa juga merupakan rukun khutbah, sehingga setiap khotib setiap hari Jumat senantiasa berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk wasiat yang kekal. Para nabi terdahulu ketika berwasiat, wasiatnya adalah wasiat
takwa. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah-khutbahnya wasiatnya juga wasiat takwa. Pada saat haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwasiat, wasiatnya juga takwa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, maka pada saat itu Khalifatul Rasul Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, ketika berwasiat kepada para sahabat, wasiatnya juga wasiat takwa. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika berwasiat, wasiatnya juga wasiat takwa. Jadi ini termasuk wasiat yang kekal, termasuk wasiat terbaik, termasuk nasihat terbaik. Maka kalau ada saudara kita yang minta nasihat, minta wasiat, maka nasihatilah dengan wasiat takwa. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini juga merupakan bekal yang terbaik. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa." Carilah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita diminta mencari bekal, dan bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kemudian ketika kita membicarakan takwa, di dalam Al-Qur'an perintah takwa ini ada banyak sekali. Ada yang sasarannya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Manusia diminta untuk bertakwa, orang beriman diminta untuk bertakwa, nabi diminta untuk bertakwa. Jadi semua dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa ini mencakup segala macam, segala bentuk kebaikan. Sehingga wasiat takwa ini ditujukan kepada semua orang. Memang para mufassir kemudian menjelaskan kepada kita maksud-maksud takwa di dalam ayat-ayat tersebut. Jika yang disebut adalah ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Maka maknanya adalah perintah kepada manusia untuk bertauhid. Jadi perintahnya adalah kepada manusia untuk bertauhid dan jauh dari syirik. Sehingga bahasa tegasnya adalah wahai segenap manusia, bersyahadatlah kalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ketakwaan bagi manusia yang tidak beriman tanpa tauhid, tanpa jauh dari syirik, maka ketakwaan tersebut la faidata lahu, tidak ada faidah baginya di akhirat. Maka perintah kepada segenap manusia untuk bertakwa kepada Allah itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan segala bentuk sesembahan yang lain dengan risalah Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jika lafaz yang disebut wahai segenap manusia. Tentu nanti akan berbeda kalau ayat-ayat yang memerintahkan puasa, lafadznya bukan segenap manusia, tapi hanya orang yang beriman. Tapi untuk takwa ini unik, semua disebut, seluruh manusia disebut, orang beriman pun disebut. Lalu apa maksudnya? Kalau tadi kepada seluruh manusia, maksudnya adalah untuk bertauhid, maksudnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala sesembahan yang lain. Maka ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maknanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul manhiyat, dan juga meninggalkan larangan Allah.
Jadi kalau perintahnya kepada orang yang beriman, maknanya adalah agar mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa tidak disebut oleh para mufassir bertauhid, tidak disebut beriman? Karena mereka sudah beriman, karena mereka sudah bertauhid. Sehingga yang dibutuhkan setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan di dalam qalbunya, di dalam hatinya, di dalam lisannya, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka berikutnya adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini makna takwa bagi orang yang beriman. Jadi maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini takwa. Tetapi kesempurnaan takwa bukan sekedar menjalankan yang wajib, tapi juga menjalankan yang sunnah. Bukan sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Maka akan tercapai kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau seruannya adalah ya ayuhan nabi, wahai nabi? Padahal nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian umat manusia, dan nabi itu membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dan teladan umat manusia. Kenapa juga disuruh bertakwa? Perbedaannya adalah kalau untuk para nabi itu maknanya adalah ats-tsabat, untuk senantiasa teguh, untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa kuat. Ini makna takwa bagi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diseru untuk bertakwa. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, selain ketiga makna tersebut, makna takwa yang lain adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Ada banyak di dalam ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz takwa. Ittaqun naro. Jadi kita diminta untuk bertakwa dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya api neraka tersebut adalah manusia dan juga batu-batuan. U'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maka ini maknanya adalah kita diminta untuk waspada, kita diminta untuk hati-hati, kita diminta untuk mencari tameng, mencari pelindung. Jadi kita diminta untuk mencari tameng, kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ada lagi misalnya dalam sabda Nabi, ittaqun nara walau bisikit tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan kurma separuh. Maka Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makna di dalam Al-Qur'an itu punya maknanya sendiri-sendiri. Sehingga ketika seruannya wahai segenap manusia bertakwalah kepada Allah, itu tidak sama dengan maknanya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Demikian pula tidak sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Karena kalau kepada segenap manusia ini jelas adalah perintah tauhid untuk jauh dari syirik dan perintah masuk Islam. Sementara kalau perintahnya kepada orang yang beriman, maka ini adalah perintah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya untuk senantiasa teguh di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna takwa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa memang takwa ini maknanya adalah wiqayah, maknanya adalah tameng. Ini secara bahasa takwa ini maknanya adalah tameng,
ayaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi. Jadi takwa kepada Allah itu adalah penghalang yang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti. Jadi dia adalah penghalang antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti, penghalang antara dirinya dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan bertakwa. Para sahabat mendefinisikan takwa memang berbeda-beda. Sebut saja misalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menjelaskan pengertian takwa, beliau menyebutkan bahwa takwa itu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Jadi takwa itu taat kepada Allah, tidak bermaksiat, ingat kepada Allah, tidak lupa, syukur kepada Allah, tidak kufur. Itu pengertian yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, praktis dia adalah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan sangat berhati-hati dari segala bentuk maksiat. Apa yang disebut dengan maksiat? Membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang membangkang perintah Allah, dia adalah maksiat. Meninggalkan sholat itu maksiat, meninggalkan puasa itu maksiat. Jadi jangan terkecoh dengan orang yang mengatakan saya tidak pernah puasa tapi saya tidak pernah maksiat. Karena tidak pernah puasa itu sudah maksiat. Bahkan ada orang yang mengatakan kula niku mboten salat nanging kula mboten derek, mboten melu-melu maksiat. Tidak salat itu maksiat. Kadang memang unik orang-orang ketika membuat pengertian, membuat definisi, karena makna maksiat itu adalah ketika dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala baik kecil maupun besar. Justru meninggalkan salat adalah maksiat besar. Justru meninggalkan salat adalah maksiat besar. Bapak dan saudara, masih menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, hendaknya ingat kepada Allah dan tidak lupa. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak lupa kepada Allah. Setiap gerak dan langkahnya dia akan ingat kepada Allah. Ketika mau berbohong, ingat ada Allah, tidak jadi bohong. Ketika mau melaksanakan sesuatu yang buruk, dia ingat kepada Allah. Ketika mau bermaksiat, ingat kepada Allah, dan dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Maka ketika ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, besar maupun kecil, semuanya disyukuri dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kufur dengan nikmatnya. Itu diantara pengertian takwa. Adapun pengertian takwa yang populer yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti seorang yang berjalan, yang di jalan tersebut banyak duri. Maka bagaimanakah cara dia berjalan? Maka dia akan berjalan sangat hati-hati agar tidak terkena duri tersebut. Ini adalah pengertian yang sangat populer. Bagaimana takwa tersebut adalah bentuk kehati-hatian kita agar tidak terjatuh dalam kebinasaan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa ini mencakup kullu ma jaa bihil Islam min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa khuluqin. Takwa itu mencakup yang dibawa oleh Islam yang terkait akidah, ibadah, muamalah, demikian pula akhlak. Itu tercakup dalam kata takwa. Sehingga takwa ini adalah merupakan kumpulan kullu khair, kumpulan dari semua kebaikan. Dan takwa itu juga merupakan al-wiqayatu min kulli syarr, tameng dari semua keburukan. Jadi takwa itu adalah kumpulan dari semua kebaikan dan tameng dari semua keburukan. Itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min kamalit takwa, di antara bentuk kesempurnaan takwa
al-bu'du anis syubhat, hendaknya dia menjauhi perkara-perkara syubhat. Jadi bentuk kesempurnaan takwa itu menjauhi perkara syubhat. Jadi bukan sekedar halal haram yang dipikirkan, tetapi dia takut, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Itu adalah pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Maka Rasul ketika menjelaskan halal dan haram, awalnya beliau mengatakan halal itu jelas, haram itu jelas. Setelah itu kemudian beliau menjelaskan tentang syubhat. Famanittaqas syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat yang samar-samar, tidak jelas halal atau haram, faqad istabra'a litinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia sudah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Maka di antara bentuk kesempurnaan takwa, hendaknya berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat. Sebagaimana pula disampaikan oleh salah seorang ulama kenamaan, Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, ma zalatit taqwa, takwa itu senantiasa masih disebut bil muttaqin, sebagai orang yang bertakwa, hatta taraku katsiran minal halal, sampai dia banyak meninggalkan perkara yang halal karena khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Apa yang dimaksud? Syubhat. Sehingga dia tinggalkan meskipun halal karena khawatir bisa jadi yang halal tersebut haram. Sehingga takwa yang disampaikan oleh para ulama itu bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan perjuangan bagi kita untuk bisa membentuk atau menggapai takwa tersebut. Maka di sini disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seseorang itu tidak bisa sampai derajat muttaqin sampai dia berhati-hati terhadap perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam ayat yang populer ketika membahas bab puasa. Jadi ayat yang populer ketika membahas bab puasa yang tadi dibaca oleh saudara kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan bukan, puasa di situ juga untuk membentuk pribadi yang takwa. Apa maksudnya? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa ketika seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah, melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, yang dia lakukan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan sesudahnya. Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Buah dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Maka di antara tanda seseorang meraih ketakwaan ketika menjalankan ibadah puasa adalah ketika dia mendapatkan kebaikan setelah kebaikan tersebut, yakni kebaikan puasa. Demikian pula sebaliknya, kalau kita naudzubillahi min dzalik melakukan satu perbuatan yang buruk, maka salah satu dampak buruknya akan ditunjukkan kepada perkara buruk berikutnya. Maka ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika faradu alaihimusyam, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada mereka, yakni alal umamis sabiqah, umat-umat terdahulu untuk berpuasa, maka di sana ada maslahat. Jadi di sana ada maslahat. Ketika Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk berpuasa, di sana ada maslahat. Apa maslahatnya? La'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Maka tanda di antara seseorang meraih kemabruran, kalau istilah haji biasanya disebut mabrur begitu, di bulan Ramadan adalah nanti apakah dia menjadi lebih baik atau sama saja. Di bab ini juga disampaikan bahwasanya
ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka puasa tersebut adalah termasuk min akbari asbabit taqwa, termasuk sebab takwa yang paling besar. Jadi di bulan Ramadan, perintah puasa atau puasa itu sendiri adalah termasuk sebab takwa yang paling besar. Li'anna fihi, karena di dalamnya adalah perintah Allah. Karena cerminan orang yang bertakwa itu adalah yang taat pada perintah Allah. Maka indikator orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah sami'na wa ata'na. Sementara orang yang bermaksiat kepada Allah itu semboyahnya sami'na wa asaina. Jadi kalau sudah sami'na wa asaina atau sami'na wa pikir-pikir dulu, nah, itu bukan semboyan orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu kalau ada perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar, saya pikir-pikir. Bukan kami mendengar, saya bermaksiat atau saya membangkang. Maka ketika seseorang berpuasa, ini adalah indikator utama ketika seseorang tersebut bertakwa kepada Allah karena menjalankan perintah Allah. Wastinabu, demikian pula orang yang berpuasa itu menjauhi apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum. Padahal makanan itu makanan yang halal, padahal minuman itu minuman yang halal. Tetapi pada saat bulan Ramadan tersebut yang halal menjadi haram untuk sementara waktu dan nanti akan halal kalau sudah waktunya. Jadi bukan zat makanannya yang haram, tetapi karena kita beribadah, kita haram untuk makan dan minum. Maka kita dilarang untuk makan dan minum, dan itu pun orang yang berpuasa mentaatinya. Jadi ketika diperintahkan ditaati, ketika diminta untuk menjauhi dijauhi. Maka disinilah keduanya mencakup alaihi minat taqwa, mencakup pengertian takwa. Maka orang yang berpuasa itu meninggalkan larangan Allah minal akli wasyurbi wal jima', makan minum hubungan suami istri, yang pada saat itu adalah tamilu ilaiha, yang condong kepadanya. Jadi nafsunya condong kepadanya. Sesungguhnya kita juga ingin makan, sesungguhnya kita ingin minum, ingin dekat dengan keluarga, tetapi karena perintah Allah maka itu semua dia tinggalkan sampai kemudian diizinkan lagi ketika matahari sudah tenggelam. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh saudara kita, uhillalakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian kalau pada malam puasa. Artinya di malam hari itu halal untuk makan, minum, termasuk hubungan suami istri. Maka barang siapa yang melakukan itu mutaqarruban bidzalika ilallah, yang hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan meninggalkan makan minum itu berharap sawabu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fahadza minat taqwa, maka ini termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan orang yang berpuasa itu bukan sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi orang yang berpuasa itu sesungguhnya dia muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Andai orang yang berpuasa itu diam-diam makan, anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, tetangganya tidak tahu. Tetapi orang yang berpuasa tidak melakukan itu. Jadi orang yang berpuasa tidak melakukan itu. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Sehingga pada saat kita berpuasa itu juga mendidik akidah kita untuk yakin dengan pengawasan Allah dan menempa diri kita untuk jujur dengan ibadah kita meskipun tak ada seorang pun yang memantau kita menggunakan CCTV ini makan atau tidak. Tidak ada yang dipantau dengan CCTV orang yang berpuasa, tapi dia kerjakan hal tersebut dengan senang hati. Maka ini adalah pendidikan bagi jiwa kita
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu ma'aqudratihi alaihi. Dia mampu, andai dia makan itu mampu untuk tidak dilihat orang. Andai dia minum itu mampu untuk tidak dilihat anaknya. Karena masih banyak tempat-tempat lorong-lorong tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak lakukan. Maka ini betul-betul ketika kita di bulan Ramadan ini menjadi madrasah bagi keimanan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti bukan CCTV, tapi yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan bukan karena buku panduan Ramadan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berpuasa, disebutkan di sini yang saya kutip dari tulisan Syekh Hamdur Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, bahwa puasa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan yang haram, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu untuk melanggarnya, tetapi dia tetap komitmen ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita puasa, itu menjadikan syahwat kita lemah. Maka kalau para pemuda yang belum bisa menikah, itu salah satu sarannya apa dari Nabi? Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, sudah mampu berkeluarga, maka hendaknya segera berkeluarga, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dia lebih menjaga dari pandangan, wa ahsanul farj, dan juga menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Tetapi kalau tidak bisa, perintah beliau apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah junnah, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Sehingga ketika kita berpuasa itu dapat mengendalikan syahwat dan aliran darah yang setan itu mengalir padanya. Inna syaiton yajri min ibni adam majrud dam. Setan itu mengalir melalui aliran darah anak Adam, itu akan menyempit. Jadi dia akan menyempit, sehingga puasa itu akan menjadikan ruang gerak syaiton itu sempit. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketaatan ketika kita menjalankan puasa itu mendidik orang-orang yang kaya, mendidik orang-orang yang mampu, orang-orang yang berada untuk merasakan kepedihan dan kepahitan orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu ketika diwajibkan, mereka bisa ikut merasakan bagaimana laparnya orang-orang fakir. Sehingga ini juga mendidik bagi kita untuk punya empati dan kepedulian kepada orang lain. Maka Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan agar kita betul-betul meraih derajat takwa sebagaimana di dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka pastikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita landasi dengan keimanan, kita landasi dengan tauhid. Karena sehebat apapun kita berpuasa, selama apapun kita berpuasa, kalau kita tidak bertauhid, maka amal itu akan sia-sia. Maka tidak bisa mencapai derajat takwa orang yang masih mensekutukan Allah, masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah dengan baik, tetapi kalau masih dicampuri dengan kesyirikan, maka tidak ada faidahnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka.
Kalau kamu syirik, maka amalmu akan batal. Maka meskipun dia sudah bercapek-capek puasa, meskipun dia sudah bercapek-capek bangun malam, meskipun dia sudah menyiapkan buka puasa yang istimewa, meskipun dia sudah bangun pagi untuk sahur, maka puasanya tidak dapat mengantarkan kepada ketakwaan karena tauhidnya masih rusak. Maka tip pertama bagi kita yang ingin menggapai derajat ketakwaan, pastikan benar dan lurus akidahnya. Sebagaimana akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam disifati di dalam Al-Quran, Ibrahima Hanifah, Nabi Ibrahim yang lurus, muslimah, jadi lurus muslim, wa maka kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari semua min akdzari syirki, dari semua noda-noda syirik. Syekh Muhammad Jamil Zainu ketika menjelaskan syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal, maka beliau meletakkan yang pertama kali adalah iman. Jadi yang pertama kali adalah iman, Islam, tauhid. Jadi iman, Islam, tauhid ini yang diletakkan pertama kali. Maka meskipun dia ikut berkurban, ikut zakat, ikut puasa, kalau tidak Islam maka tidak disebut takwa. Ini tentu konteksnya adalah dalam pengertian Islam, bukan dalam konteks pengertian kebangsaan yang sering disampaikan oleh para sesepuh kita. Tetapi yang kita maksud di sini adalah ketakwaan dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Itu hanya bisa digapai ketika kita beriman, ketika kita bertauhid. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa beriman, tanpa bertauhid, tanpa Islam, meskipun dia melakukan kebaikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, setelah iman atau tauhid, maka segala sesuatu itu harus dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada Allah, kemudian dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan ketika menyampaikan kepada kita bagaimana agar kita bisa istiqomah untuk menjadi pribadi yang muttaqin, maka salah satu yang beliau sarankan adalah untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas, itu niatnya karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah sinah, tidak pernah naum. Sinah itu seperti ini, lenggut, itu sinah. Tidak pernah sinah. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak capek, tidak ngantuk, tidak tidur. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kalau kita niatnya itu, insya Allah kita bisa beramal terus menerus untuk bisa menggapai ketakwaan kepada Allah, dan ini merupakan syarat diterimanya amal. Jadi syarat diterimanya amal. Jadi pertama harus iman Islam, yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya landasan ilmu. Ini yang sering disebut dengan ittiba. Bagaimana kita berpuasa harus dengan ilmu. Bagaimana kita sholat harus dengan ilmu. Bagaimana kita zakat harus dengan ilmu. Karena bertakwa kepada Allah itu tidak boleh atas dasar persangkaan.
Dia bertakwa kepada Allah tidak boleh atas dasar persangkaan. Oh, ini sepertinya baik, loh orang banyak melakukan. Jadi landasannya bukan karena orang banyak melakukan, bukan karena sepertinya baik, tetapi adakah perintahnya dari Allah, adakah perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena prinsip di dalam ibadah itu adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Maka kita tidak boleh membuat perkara yang baru di dalam ibadah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam syariat ini, maka perkara tersebut tertolak. Maka apa artinya ketika kita berusaha menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan? Maka kita akan rugi karena amal tersebut bukan menjadi pribadi yang muttaqin, bukan menjadi pribadi yang takwa, tapi sia-sia. Seperti misalnya ketika di dalam bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan ini ada pernyataan dari Nabi, malam yada' qaula zur wal amala bihi. Ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisan. Maka Allah berfirman, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh puasanya. Fi ayyata at'amahu wa syarabahu, dalam meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah tidak butuh puasanya dalam meninggalkan makan dan minum. Karena tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak menjaga lisannya, sehingga sia-sia. Maka penting bagi kita ketika ingin meraih derajat takwa, maka hendaknya kita belajar ilmu terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jika urusan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Kalau kita beramal berdasarkan persangkaan, kita akan kecewa. Saya akan buat ilustrasi. Ketika ada seseorang yang paham bahasa Arab, lalu menjumpai ada imam, dan imamnya membaca surah An-Naml, artinya semut. Karena makmumnya paham, ini imamnya membaca surat semut, panjang sekali, lama. Maka di rakaat kedua ternyata imamnya membaca surat Al-Fil, gajah. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan. Ini ilustrasi ya, ini ilustrasi, tidak terjadi. Karena dia orang bodoh, hanya berdasarkan persangkaan, tidak pernah baca Quran, hanya ikut-ikutan. Tapi dia mengerti maknanya karena memang lahir di Arab dan orang Arab. Ini saya buat ilustrasi. Ketika mendengar surat Al-Fil, di ayat pertama sudah ada kata gajah di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bayangannya adalah gajah. Kalau surat semut saja tadi berdirinya lama, bagaimana kalau surat gajah? Sehingga bisa jadi karena dia lagi capek, saya mau istirahat aja lah. Tadi semut saja capek, apalagi ini gajah. Dia akan kecewa ketika dia tinggalkan imam itu, ternyata imamnya rukuk. Kenapa? Karena dia tidak berdasarkan ilmu, tidak tahu surat-surat di dalam Al-Quran, hanya menyangka bahwa semut itu lebih kecil dari gajah, tapi tidak melihat secara ilmu bahwa dalam Al-Quran surat An-Naml yang artinya semut lebih panjang daripada surat Al-Fil yang artinya gajah. Belum lagi tadi kalau bacanya surat Al-Baqarah, begitu baca Al-Baqarah itu kan 280 sekian ayat, wah itu luar biasa itu makmumnya, keju, kemeng, keringkingan. Tiba-tiba karena dia ini orang yang tidak belajar agama, di rakaat kedua kok dengar Al-Fil, gajah. Apa yang terlintas di benaknya? Orang yang bodoh tapi ngerti bahasa Arab, orang Arab misalnya, ini hanya ilustrasi ya, tidak terjadi. Maka bayangannya kalau tadi itu sapi, panjangnya segitu, lama sekali, apalagi ini gajah. Maka kalau dia tinggalkan imam, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia hanya menyangka
Padahal ibadah itu tidak boleh hanya berdasarkan persangkaan, tapi harus berdasarkan kepada dalil. Qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kemudian qala Rasul, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ibadah itu seperti itu, harus memiliki landasan ilmunya. Sebagaimana pernyataan yang populer, al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Maka kalau kita mau berbicara, kita mau beramal terkait urusan agama, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, setelah kita tadi pertama iman Islam, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hendaknya kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, maka yang keempat hendaknya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui ilmunya tadi. Kenapa? Karena tidak cukup hanya dengan ilmu kita langsung disebut bertakwa, tapi ilmu tersebut kemudian diamalkan. Syekh Ibrahim Al-Khawas, salah satu ulama kenamaan yang syairnya terkenal. Syair Syekh Ibrahim Al-Khawas ini terkenal sekali. Dalam bahasa kita, tombo ati iku ono limo ing warnane. Itu adalah ucapan salah seorang ulama tabi'in, Syekh Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan bahwa di antara pintu kebinasaan kehancuran umat ini adalah ketika mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ketika kita tadi sudah belajar ilmunya, sudah tahu ilmunya, maka ilmu tersebut kita amalkan. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Tadi di awal sudah kita sampaikan, hendaknya kita punya prinsip sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikir dulu, bukan sami'na wa asoina. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larangan maka hendaknya kita tinggalkan. Dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Nabi sudah jelas di sana ada anjuran bagi kita, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan hendaknya kalian kerjakan semampu kalian. Wa manahakum anhu fangtahu. Dan apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau terkait dengan perintah kerjakan sejauh kemampuan. Tapi kalau larangan maka tidak boleh larangan ditinggalkan semampunya, tapi larangan harus ditinggalkan secara mutlak. Berapa banyak orang yang tidak mengerti ilmunya meninggalkan larangan semampunya. Jadi biasanya minum 3 botol, aku bisanya masih meninggalkan 1 botol aja. Jadi biasanya 3, sekarang 2. Ini cacat logika. Jadi kalau perintah semampunya, tapi kalau meninggalkan larangan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Jadi kalau meninggalkan larangan itu mutlak, tidak boleh ditawar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti dalam keadaan darurat memang ada prinsip-prinsip sendiri yang itu tentu butuh waktu tersendiri untuk mengkajinya. Baik, jadi itu hendaknya kita mau konsisten istiqomah untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini adalah kriteria minimal bagi orang yang bertakwa, yakni at-taqarrubu ilallah bimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini kriteria minimal. Kemudian yang kelima, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bagi kita, kalau tadi perintah dan larangan, hendaknya mengiringi dengan amal-amal yang sunnah. Kita kenali diri kita. Jadi kita hendaknya bisa mengenali diri kita. Kita punya kelebihan di mana,
Karena setiap orang itu punya sisi yang lebih dan punya sisi yang kurang. Tidak bisa kita menjalankan semua sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sunnah itu semua dikerjakan bagus, tapi tidak semua orang kuat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua sunnah dikerjakan. Alhamdulillah. Puasa sunnah dia kerjakan. Kemudian sampai berpakaiannya sesuai sunnah dia kerjakan, bertutur katanya dia kerjakan, cara tidurnya dia kerjakan, sedekahnya dia kerjakan, tilawah Al-Qur'annya dia kerjakan. Ini orang-orang yang terpilih. Sabiqum bil khairat biidznillah. Tentu kita tidak mampu. Karena kita tidak mampu, kita perlu mengenali diri kita. Kita diringankan oleh Allah dalam hal apa yang terkait dengan sunnah. Karena ada orang yang dikuatkan di dalam sunnah, itu dikuatkan untuk sholat malam, tapi dia lemah ketika tilawah Al-Quran. Ada orang yang dikuatkan bertilawah Al-Quran, baca Al-Quran, tapi dia lemah dalam sholat malam. Ada orang yang kuat dalam sholat duha, tapi dia lemah dalam sodakoh. Ada orang yang kuat dalam sodakoh, tapi dia lemah dalam sholat duha. Ada orang yang punya kelebihan di satu sisi, tapi punya kelemahan di sisi yang lain. Maka kenalilah di mana yang kita kuat tersebut untuk kemudian kita jadikan sebagai amal andalan kita di dalam amal sunnah. Ternyata kita kuat lapar, maka biasakan puasa sunnah. Kuat untuk misalnya tidur sampai malam, biasakan membaca Al-Quran. Kalau malam senantiasa terbangun, biasakan tahajud. Karena setiap orang tentu punya habit dan punya kebiasaan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara simbah-simbah itu tidak pakai alarm, tidak dibangunkan sekalipun jam 2 malam bangun. Itu adalah satu potensi yang sangat baik untuk beribadah. Begitu terbangun tahajud. Tapi nyatanya tidak begitu. Begitu terbangun nyetel radio, wayangan. Demikian pula yang muda-muda, ketika tidak bisa tidur bukan membaca Quran, tapi buka HP. Nah, sesungguhnya setiap kita bisa mengenali di mana letak kelebihan kita di dalam beramal soleh untuk bisa menggapai kesempurnaan takwa. Karena takwa kriteria minimal adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Tetapi kemudian untuk kesempurnaannya kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Maka untuk menggapai semua sunnah itu sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita tidak mampu, kenalilah kekuatan diri kita di dalam amal sunnah tersebut. Kira-kira yang mana? Oh, duitnya banyak, penghasilannya harian, pedagang, berarti sedekah tiap hari. Tapi kalau nyun sewu gajinya sebulan sekali mau sedekah tiap hari, ya coto. Coto itu apa ya? Bahasa Indonesianya coto apa? Jadi penghasilannya sebulan sekali, tapi sedekahnya tiap hari. Nah, ini tidak cocok. Tetapi kalau pedagang sedekah tiap hari itu keunggulan. Maka dia bisa kerjakan. Maka kalau gajiannya sebulan sekali, ya pada saat gajian sisihkan untuk sedekah terlebih dahulu misalnya. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu mengenali sisi mana kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya banyak sunnah Rasul yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi justru kita menolaknya. Mulai dari yang remeh misalnya, ketika tumbuh lihyah, apa ini namanya? Nah, ini adalah salah satu di antara sunnah Rasul, tapi malah dipotong, padahal dibiarin berpahala. Dibiarin kita tidur pun berpahala, karena itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya kita sering diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala potensi bagi kita untuk beramal soleh, tetapi potensi tersebut kemudian kita bunuh, potensi tersebut kemudian kita matikan. Kita sering kalau malam dibuat terbangun karena nyun sewu misalnya diabetes, suka pipis, nah itu adalah potensi untuk bisa bangun tahajud. Baik Bapak dan Saudara, saya yakin setiap kita punya sisi itu.
Saya jadi ingat pernyataan yang terkenal dari Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal soleh sebagaimana membagi rezeki, punya bagiannya masing-masing. Baik, yang berikutnya adalah ketika kita sudah mengenalinya, maka yang ke berapa? 6. Yang ke-6, lakukan amal yang wajib itu pasti, lakukan amal yang sunnah itu terus menerus walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita ingin menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya dibutuhkan di bulan Ramadan saja, tidak hanya dibutuhkan di hari Jumat saja, tetapi terus menerus. Jangan sampai dicela, sebagaimana Nabi mengatakan la takun misla fulan, jangan seperti fulan, kana qiyamul lail fataraka qiyamal lail, dulu suka bangun malam lalu meninggalkan bangun malam. Baik, kemudian yang terakhir, ketika kita ingin menggapai takwa, meraih derajat takwa, pastikan kita memohon kepada Allah petunjuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau doa-doa yang lain untuk senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di dalam agamamu. Ya Allah arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu, dan terus seterusnya. Atau doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan kami dapat mengikutinya. Karena masalah kebenaran ini, kalau mata hati kita sudah buta, maka yang benar akan dianggap salah, yang salah akan dianggap benar. Maka penting kita mohon kepada Allah, berdoa Allahumma arinal batila batila, ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, kemudian warzuqna istinabah, dan anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Jadi kalau yang baik itu ittiba'ah, untuk mengikuti, kalau yang batil itu istinabah, untuk menjauhi. Dan kita mohon kepada Allah untuk senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Karena kita bukan apa-apa tanpa hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Banyak salah, mohon maaf. Pada prinsipnya kita hendaknya mengikuti perintah Allah untuk bertakwa, baik seluruh manusia, ya ayuhan nas, bertakwa kepada Allah dengan bertauhid dan masuk Islam, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, menjalankan perintah dan larangan, atau ya ayyuhan nabi, nabi pun diperintahkan untuk bertakwa, untuk senantiasa teguh dalam keimanan dan ketakwaan. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bobo Pranoto Hadijoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mujmalah telah memberikan tausiahnya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, dengan menjadi pribadi yang takwa akan melakukan kebaikan selanjutnya. Teman rahimahullah, kalau di HP saya sih sudah ada, tapi karena masjid belum ada, di sini di masjid. Pak syuting ya sudah. Bapak-bapak sekalian, mari acara pada kesempatan ini kita